Hampir tiap kecamatan yang ada di wilayah Bojonegoro pasti ada aset dan harta orang terkaya di Indonesia alias PT Gudang Garam berupa gudang dan tanah. Belum yang ada di berbagai kota-kota lain seperti Lamongan, Tuban, Jombang, dan lain sebagainya. Makanya jejak Richard Channel mengatakan pemilik PT Gudang Garam merupakan orang terkaya se-Indonesia. Namun sekaya apapun pemilik gudang garam yang ada di Indonesia, belum seberapa bila dibandingkan dengan harta kekayaan Pak D saya dulu. Bahkan sekarang ini pemilik PT Gudang Garam Kediri sedang membuat atau membangun sebuah bandara atau lapangan montor mabur konco-konco. Mungkin konco-konco sekalian ada yang belum tahu dan bertanya, memang pemilik PT Gudang Garam ini usahanya alias bakul opo toh kok bisa menjadi orang yang paling kaya alias paling sugih di negara Indonesia ini? Bagi yang belum tahu, simak Pak D akan menjelaskan mengenai apa yang dijalankan oleh pemilik PT Gudang Garam ini. Enom tuwek masyarakat Indonesia sudah banyak yang tahu. Sejak cilikane mbahku hingga sekarang usahanya adalah begini: rajangan bako garing dibumboni, diglintiri nganggo kertas, terus dicontongi, lalu dijual di toko-toko. Nah, gampang kan bisnisnya? Ya mungkin saja selain adol mbako rajangan garing dibumboni cengkeh, dibungkus kertas, lalu didol di toko-toko, ada bisnis lain. Lalu bisnisnya apa Pak D? Saya tidak tahu. Jadi yang saya ketahui dan yang diketahui pula orang banyak apa yang sudah Pak D jelaskan tadi. Paham apa urung? Lek wis paham, marilah kita lanjut. Adapun yang kita lihat dalam video kali ini adalah harta dan aset milik PT Gudang Garam yang berada di Desa Genjor, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Karena kalau semua aset milik PT Gudang Garam Pak D vlog, Pak D upload satu video tidak muat konco-konco. Tentunya walaupun namanya PT Gudang Garam, daerah atau wilayah yang didirikan semacam gudang, daerah-daerah yang seringkali menanam bako. Jadi kalau daerah-daerah pantai atau pesisir laut yang menghasilkan garam, sepertinya tidak ada gudang garam, walaupun nama PT-nya adalah Gudang Garam. Ya kalau di pesisir pinggir laut yang ada tambak garamnya, tentu ada gudang untuk tempat garam. Namun walaupun ini namanya PT Gudang Garam, di dalam gudang itu yang ada bukan garam, tetapi daun rajangan kering. Selanjutnya Pak D akan memberikan sedikit edukasi mengenai daun rajangan yang biasa dijual masyarakat ke gudang-gudang yang ada di berbagai daerah. Dengarkan baik-baik ya. Tentunya setiap gudang yang biasanya menerima atau membeli penjualan godong dari masyarakat pasti punya orang kepercayaan yang ahli dan mahir betul kualitas godong rajangan yang disetorkan di situ berdasarkan bau atau aromanya. Biasanya orang yang dipercaya itu dari golongan suku atau etnis Tionghoa. Kalau orang Jawa mengatakan ya wis wong Cina lah gitu saja ya. Jadi setiap gudang itu pasti ada 2 atau 3 orang yang sangat ahli, mahir, pakar, memahami betul kualitas dan mutu godong rajangan yang disetorkan di situ.
Terus selanjutnya, apabila ada orang yang mau menjual godong rajangan ke sebuah gudang, itu harus masuk dalam sebuah member. Jadi tidak sembarang orang bisa menjual rajangan godong ke suatu gudang. Umpamanya begini, ada seorang bernama Pak Jodumbleh. Pak Jodumbleh itu namanya terdaftar atau tercatat dalam gudang itu. Dan Pak Jodumbleh itu pun setiap kali menjual godong rajangan ke gudang itu tidak mengecewakan dan bisa dipercaya. Terus ada lagi orang yang bernama Jakidin, ingin menjual godong rajangan ke gudang itu. Tapi Jakidin itu belum dikenal atau masih asing dan namanya belum terdaftar di gudang. Maka Jakidin itu harus mengikuti atau masuk membernya Pak Jodumbleh. Dan Jakidin pun harus bisa menjaga nama baik Pak Jodumbleh. Jangan sampai Pak Jodumbleh itu dikecewakan oleh Jakidin. Sampai di sini paham? Jadi Pak Jodumbleh sebagai orang yang namanya sudah tercatat dan terdaftar pada sebuah gudang atau sudah dikenal, Pak Jodumbleh pun berusaha sebisa mungkin memasukkan barang itu benar-benar sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan atau gudang. Paham? Nah, jadi yang punya nama member adalah Pak Jodumbleh. Dan orang-orang yang masuk dalam membernya Pak Jodumbleh oleh Pak Jodumbleh benar-benar diseleksi, dicek, dan benar-benar dikoreksi sedetail mungkin. Nah, jadi urutannya kalau dari bawah itu begini, dengarkan baik-baik. Suatu misal kamu bisnis daun rajangan, kamu beli daun basah, kamu rajang dan kamu keringkan. Selain itu, kamu pun membeli daun kering dari masyarakat. Kamu ngepul lah gitu ya. Selanjutnya, untuk memasukkan daun kering yang sudah kamu beli itu, suatu misal ada 3 ton, kamu harus ikut membernya Pak Jodumbleh tadi. Selanjutnya, setelah kamu benar-benar sudah bisa mengikuti dan benar-benar sudah bisa dipercaya oleh Pak Jodumbleh tadi, maka ada semacam kesepakatan administrasi. Karena di samping kamu pun sudah berusaha yang terbaik dan tidak mengecewakan, namun kamu tanpa Pak Jodumbleh juga tidak jalan. Dalam hal ini tidak usah Pak D jelaskan, kamu pun paham, ya toh? Lah nyoteng sing jarang iki lek ngono. Lah iya, sing mepet iso. Nyoteng sing iki lek ngono. Leses. Baru ki atau omongin makai sih. Ra iso sisan. Serba kuning. Sing dijarangi ya kuning, sing jarangi ya kuning. Ngeten iki mepene berapa jam ini? 3 jam. Oh, enggak maksudnya ngene. Mepe iki garingnya pirang jam, Mbak? Nek garingnya sampai jam 4 ya, Pak. Oh, dari pagi sampai jam 4. Terus jadi duit. Belum. Terus lebih ya? Jadi duitnya cek apa? Besok. Oh, saya besok Satu malam besok baru jadi pulang di malam. Itu coba sing apa? Sing dari apa? BP Itu si cuetek ning tangane, Pak. sing di BP ya, Nang. Satu hari penuh. Proses duit dari daun menjadi duit. Proses dari daun menjadi duit.
Iki mbiyen pertama aku latihan jaranan kene iki mbiyen kan sampean sik sekolah ya kayak. Sekolah. Saiki wis punya anak. Wis punya anak. Punya anak berapa? Satu. Entuk ngendi kae? Askun. Laskung. Oh, ndak begitu jauh ya. Deket 5 menit 5 menit. sampai. Kita sepil kita tonton dari awal cara ngeler daun menjadi duit atau duit dari daun. Iki kontennya anu kok duit dari daun judulnya. Tok sisan. Hemat nek gak Dimainkan. naan yo. Tunggu sebentar dimainkan mesinnya. Baru kita tonton. Nek naane iki to di video. Mateng kabeh niku. Iki yo video mbakone yo video wonge iki. Iki belajar tidak pakai apik iki. Kok kandel men iki Mbak ya? Hah? Kok gak kekandelen ya? Iki sesuk malan ketipisen iki. Teteh direkam nih Mbak iki. Mbak Yuni iki. Iya Mbak Yuni ya Mbak ya. Mbak Kiki. Seeling pemain-pemain jaranan kayak Buteng Wawan Saurung iki eling ya. Yo nek mat eling nek mat gak wong arang petuk. Iki sing ngangge mesin sing rodok larang iki, ora kaya mengko Pak Galih mang ya. Beda to. Arang kono. Nah, kali ini kita melihat cara ngerajang daun menjadi duit memakai mesin yang agak larang. Aduh, batuk. Bedah. Bisa. Ini kira karo nyanyi ini ya tambah apik ini. Karo ngeleri ini jarangnya karo nyanyi. Ada kodali tuh bang, gini pasir, antan salon nih. Oh, betul tetap bos ya. Nah, yo masang isi, kenan. Oh, nyambi karo masak karo karaokean. Wah, asik nih. Itu jelas mereka kan, tanggung ini mah. Moga mas, moga. Pale mau ngene kok mbok lebon HP to pale. Malah sing apik iki sing ngene iki. Karo wong joget apik ngene wong ngene iki ya, Mbak. Apik wong ngene iki. Lah wong joget ora patane sing delok, lah wong niki akeh ndelok. Ibu lebon apa? YouTube. YouTube ya, pas YouTube tak ndelok kok aku. Gedeg-gedeg. Ate kadang India. Galeri Kampung Desa. Ya sampean kok ora wilayah kene bareng, Pak. Lah aku kan sering main jaranan nang ngene Basir gitu, Mbak. Lah iki mang
ngoplu to. Pas tujuannya Rene kok. Pas tujuannya Rene kok. Lah anakku cantik lho. Cantik lho. Cantik tenan lho. Cantik sekali. Cantik. Cantik tenan lho. Cantik gak kaprah lho. Cantik. Nggak putih Mbak, Pak Galih Mbak. Pak Galih yang putih. Ngeri ya. Dalam? Gang India nih. Ya, mungkin kalau tuh si Gang India, kampung Gang India nih Mbak ya. Kampung Gang India. Berarti nyutingnya kudune rodok suwi soalnya kampungnya Gang India. Sing ndi klambi kuning kuwi? Klambi abang. Yen kowe nyilek bojone wong ngono. Cantik. Diapalno karo pensi. Aduh, apa-apa. Lapo ora pensil. Tiga mepe. Oh ya, iki nek rekasane wong tani ngene iki, Bos. Ya gue. Panak ngene iki disuting yo ndem-ndem es apa panak dhewe. Ya kelek dhewe engko. Umpan matur loro. Iya ta. Nama-nama. Wes pan bulu terasep. Pujian langgar mantap konco-konco. Kalau kita dengar dari suaranya itu sudah sepuh sekali. Tapi semangat untuk menuju ke swarga begitu tinggi. Sekarang kita simak, kita dengarkan pujian yang ada di musola itu. Loh, kok mandek pujian nih? Bentar.
Selanjutnya perlu Anda ketahui, untuk Galeri Kampung Desa akan mengunggah video-video yang serupa dengan video tutorial, video edukasi, atau video ilmu pengetahuan. Jadi bila mana pada hari sebelumnya Anda sekalian menonton video-video seputar kehidupan wanita, maka untuk selanjutnya akan saya tambahkan video-video yang bernuansakan bermanfaat. Namun video blog tentang keindahan alam pedesaan atau keunikan kehidupan yang ada di masyarakat tetap diunggah. Dan kalau pada suatu saat tiba-tiba Pak D menemukan kehidupan rondo yang semok, bahenol, dan kinclong, tetap Pak D syuting dan Pak D unggah. Namun perlu Anda maklumi bahwa untuk mencari kehidupan rondo asli itu susah, kecuali rondo settingan atau rondo jadi-jadian pada channel sebelah. Setelah ditelusuri ternyata tidak ada. Oke konco-konco, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk semua saja. Sehat yang nonton, yang ditonton, dan Pak D pun mohon doa restu Anda sekalian tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.